ibnu Ismail qala haddatsana Abu Awanata qala haddatsana Musa ibnu Abi Aisyata qala haddatsana Sa'id bin Jubairin an Ibni Abbasin fi qoulihi ta'ala la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'aliju minat tanzili shiddatan wa kana mimma yuharriku syafatayhi faqala Ibnu Abbasin fa ana uharrikuhuma lakum kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuharrikuhuma. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam yang berbahagia ini kita masih sama-sama dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia Masjid Jami Al-Muawanah. Mudah-mudahan masjid kita menjadi masjid yang makmur, masjid yang insya Allah di dalamnya orang-orang soleh sholat di sini. Mudah-mudahan keluar dari kita dari tempat ini adalah mendapatkan barokah dan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Wal-Muhtaram, guru kita, tokoh masyarakat kita, orang tua kita, Ustadz Zainuddin mata'anallah bituli hayatihi wa nafa'anallah bi khurbi ulumihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada hadis Sahih Bukhari yang nomor 4 ya. Yang nomor 4. Haddatsana Musa ibnu Ismail qala, ia mengatakan haddatsana Abu Awanah qala, ia mengatakan haddatsana Musa ibnu Abi Aisyah qala haddatsana Sa'id bin Jubair an Ibni Abbasin fi qoulihi ta'ala la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Nah, ini berkenaan tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih ya. Ketika turun firman Allah ini ya, Nabi pada saat itu yu'alij minat tanzil syiddatan, itu punya keinginan kuat untuk cepat-cepat apal Al-Qur'an ya. Jadi Nabi ketika ya ditalkinkan oleh malaikat Jibril, ditalkinkan Al-Qur'an, Nabi itu pengen apalannya cepat, pokoknya cepat-cepat kelar, karena saking cintanya dengan Al-Qur'an gitu. Ya, saking pengen hafal apa yang disampaikan malaikat Jibril, Nabi baca cepat-cepat. Ya. Wa kana mimma yuharriku syafataihi, dan Nabi kita Muhammad SAW yuharrik menggerak-gerakan kedua bibirnya. Ya. Faqala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, fa ana uharrikuhuma, maka aku pun meniru Rasulullah SAW ya, yaitu menggerakkan bibirku kepada kalian. Kama kana Rasulullah, sebagaimana aku lihat Rasul juga dulu menggerakkan bibirnya. Jadi ketika menyampaikan nih hadis ya, Ibnu Abbas gerakin bibirnya sebagaimana Rasulullah ya. Ini yang dinamakan dengan hadis musalsal ya. Apa yang diterima sama Ibnu Abbas disampaikan sebagaimana didapat dari Rasulullah ya. Suatu hari baginda Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan hadis dalam kondisi tersenyum, senyum Rasulullah. Maka sahabat yang mendengar, yang melihat itu menyampaikan kepada para tabi'in pun sama dengan senyum. Jadi Rasul nyampeinnya senyum, sahabat nyampeinnya senyum, tabi'in nyampeinnya senyum, sampai guru-guru kita nyampeinnya senyum. Itu namanya hadis apa? Musalsal, gitu ya. Nah, jadi meniru ya bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan wahyu ya. Ini masih ngomongin wahyu ya.
Jadi Rasul ketika ditalkinin Quran, Rasul qomat kahmid. Gitu ya. Kalau kita jarang nih, kalau di kita jarang orang yang namanya ngafal Quran tuh gaya talkin jarang. Ada suatu daerah namanya Singkiti namanya. Itu di daerah Singkiti orang ngafal Quran itu metodenya talkin. Ya, metodenya apa? Talkin, ditalkin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ntar yang ngaji alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi atau ditalkin. Kalau kita kan nggak baca dengerin gurunya denger ya bagus gitu. Kalau di sono ditalkin. Bahkan hafalan ayatnya itu pakai lauh, pakai apa namanya? Pakai lembaran kayu, pakai kayu, papan. Ditulis di situ. Udah dihafal, dihapus. Tuh, tulis lagi ayat yang lain. Begitu terus sampai 30 juz. Ya. Makanya lebih kuat orang yang belajar lewat talqin daripada orang yang belajar lewat baca, lebih kuat lewat talqin. Orang yang ngaji dengan guru langsung begini talqin satu-satu saya jelasin, saya jabarin, ama yang ngaji baca kitab lebih kuat dijelasin gitu. Makanya saya banyak baca kisah, banyak di kitab ya, di buku-buku. Cuman yang paling nempel kisah tuh kalau diceritain gitu. Guru cerita nih tentang kisah, itu paling nempel di otak kita. Tapi kalau kita baca buku, ya paling 2 bulan, 3 bulan hilang. Gitu. Itulah bedanya ya belajar ditalkin ame baca tuh ya. Makanya beda antara baca dengan talkin, lebih kuat mana? Talkin. Nah, itulah cara malaikat Jibril ngajarin Quran kepada Rasulullah. Rasul baca apa talkin belajar Qurannya? Talkin. Jadi kalau kita lihat sanad keilmuan ya, itu guru-guru kita punya sanad keilmuan. Saya belajar dengan guru saya, gurunya guru, gurunya guru-guru, sampai sahabat, sampai Rasul. Di atasnya Rasul ada malaikat Jibril tuh. Ada malaikat Jibril dulu nih. Kenapa? Gurunya Rasulullah ini. Dan metode belajarnya Rasul sama malaikat Jibril nggak baca kitab nggak, tapi talqin, dibacain. Ya. Maka ada sebuah ungkapan begini. Kenapa seafdal-afdalnya belajar tuh ditalqin? Ya. Karena biar jangan sampai ilmu yang masuk kepada orang tersebut terkontaminasi dengan paham-paham sesat yang dibaca lewat buku. Ya. Rasul kalau bisa baca, orang tar nuduh lagi. Apa tuduhannya? Oh, Muhammad mah baca kitab Injil itu. Oh, Muhammad mah baca kitab Zabur itu. Ya. Tapi Rasul nggak bisa baca. Rasul hanya mendapatkan ilmu dari wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Sama nih anak-anak kita nih, coba ya. Saya pernah dapat penelitian kalau buat anak kecil, ternyata anak kecil tuh paling bagus belajarnya metodenya talqin. Paling bagus. Di belajar apa nih? Misalnya belajar sifat 20, ya ikutin apa? Wujud, kidam, bako, udah hafalin ya? Wujud, kidam, bako, coba baca. Ditalqin. Enggak dianjurkan untuk banyak baca. Enggak. Yang namanya anak kecil dianjurkan untuk ditalqin. Belajar Quran talqin, belajar hadis talqin, hafalan talqin, semua baik talqin. Ya. Itu ada penelitian. Kenapa Nadia? Ketika si anak sudah bisa baca sendiri, dalam usia kecil udah mampu baca dan belajar otodidak, bisa dipastikan apa yang didapat ditangkap bisa jadi salah. Ya. Makanya kalau kita punya anak, paling afdolnya ajarinnya talqin dari lisan kita dulu nih. Ya. Kemarin santri ada yang nanya, Ustadz kalau saya nyantri kira-kira saya bakal jadi ustadz juga apa enggak ya? Kental kalau ustadz semua repot ini masjid nih. Ini ustadz gitu. Saya bilang begini, tiap-tiap kita wajib jadi ustadz. Wah, buat siapa? Buat keluarga. Wajib, jangan salah ya. Nggak mesti di masjid ustadz, nggak di rumah jadi ustadz. Pulang kerja jam 5 mandi rapi-rapi maghrib, ajak anak ke masjid. Pulang dari masjid sholat sunnah, ajaran Quran yang kita dapat di pesantren. Nah, ntar anak kita nih mungkin bisa jadi Allah jadikan ustadz di masjid itu. Adapun kita yang nggak jadi ustadz di masjid, jangan minder. Kita adalah ustadz di keluarga kita. Ajarkan anak kita, ajarkan istri kita, talqinkan ilmu secara langsung sama mereka. Ya.
Karena apa yang kita dengar itu lebih kuat dari apa yang kita baca. Ini ya. Apa yang kita dengar lebih kuat dari apa yang kita baca. Baik nih, baik di dalam kandungan. Ya, dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura." Tuh. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Baik yang diciptakan Allah, awal mula dia keluar itu belum bisa ngelihat. Baik nih. Makanya salah kalau ada orang tua ketika punya anak baru lahir 2 hari langsung main ciluk bak. Salah itu. Ciluk bak. Lah bocah belum lihat itu. Di bocah belum lihat. Coba ada dites gitu. Nggak ngikutin dia. Dia baru cuman punya satu apa tuh? As-sama, pendengaran. Ya. Modalnya baru satu pendengaran. Maka ya seorang anak usia bayi baru lahir paling bagus didengerin Al-Quran, bukan disuruh baca Al-Quran, karena belum bisa baca, belum bisa ngelihat. Bahkan sebelum dari itu masih di kandungan nih, masih di kandungan, dengerin tuh Al-Quran tuh ya, murotal, mujawad ya, tuh juz amma apapun itu, qasidah, maulid, agar ketika lahir nanti dia udah biasa denger yang namanya Al-Quran tuh ya, penting ini. Dari kecil anak kita biasanya dengar sholawat. Kenapa? Mohon maaf ya, zaman sekarang ini orang kalau apal Quran doang tapi nggak ngerti sholawat, ya, nggak punya zauk cinta sama Rasulullah, nggak sempurna. Orang baca ya Nabi salam alaika, itu bocah diem aja gini. Kenapa? Kok lu nggak ngikutin? Apaan sih itu, lagu apaan sih? Dia nggak tahu. Itu bacaan ya qasidah pujian kepada Rasulullah. Makanya saya suka sanksi kalau ada anak muda ketika dibacakan sholawat dia diem aja. Ini nih masih kecilnya dengerinnya God bless mungkin ini. Ya. Baca sholawat tuh, bacain, setelin sholawat. Ya, itu. Ada anak kecil denger sholawat kagak masuk. Ya, denger dangdut masuk. Wah, ternyata masih kecil bapaknya sering kondangan sama maknya nih. Saban kondangan lama di kondangan ngapain tuh dengerin biduan. Lama-lama anaknya ngedenger dangdut langsung bisa tuh kan gitu. Tapi kalau anak yang dari kecil dari baik dengerin Al-Quran, maka ketika dia nanti hidup dan dia belajar Quran lebih cepat dari yang nggak pernah didengerin Quran. Karena itu fungsinya belajar talqin. Jadi talqin itu bukan ketika udah hidup, tapi masih dalam kandungan pun bisa ditalqin. Bisa ditalqin. Bacain tuh asma-asma Allah, bacain kalimat husna, bacain Al-Quran dan sebagainya, masih di perut. Dulu saya waktu anak pertama itu, ya, saya sering bacain kitab Riyadhus Shalihin dulu waktu masih di perut. Saya bacain kitab. Nah, yang unik kalau pas kita bacain kitab Riyadhus Shalihin, bacain hadis, itu bayinya goyang, gerak. Kenapa gerak? Hum yasmaun, mereka dengar apa yang kita bilang di luar. Gitu. Ya, ini penting ini. Jadi tarbiyah anak itu tadi pertama talqin, ajarkan dia dengan talqin, dengan suara. Gitu. Lama-lama biasa. Nah nanti sudah pada marhalahnya qiraat udah bisa baca, nah silahkan baca karena sudah dibimbing oleh orang tuanya dengan nilai-nilai dasar agama tuh. Barusan kita ngelihat tuh ada postingan anak 8 tahun perkosa 6 tahun. Nauzubillah. Coba saya mau tanya para hadirin semua, dulu umur 8 tahun udah kenal cewek belum? Belum. Paling banter SMP 13 tahun. Ini 8 tahun merkosa loh, merkosa. Kita kenal perempuan umur 8 tahun, maaf ya, kagak ada tuh yang namanya penetrasi, nggak ada. Ya, nggak bisa bangun gitu tuh, nggak bisa apa? Bangun. Belum paham. Sekarang anak umur berapa? 8. Ya, udah bisa merkosa. Maaf. Masuk lagi. Sudah dukhul. Ajib saya bilang. Ada kita punya teman pas nikah malam pertama bingung, kenapa? Nggak bisa dukhul. Ini udah nikah nih, orang gede nih, malam pertama nggak bisa dukhul sampai sebulan. Ya, sampai apa? Sebulan nggak bisa dukhul. Begitu susahnya orang dewasa tuh buat dukhul, buat masuk. Ini anak bocah 8 tahun masuk, Allahu Akbar, nauzubillah, innalillah. Ya Allah. Apa sebabnya ini? Apa sebabnya ini mungkin? Ya,
Selalu ditalkinkan, disetelkan video-video yang nggak bener ini lewat handphone kita. Makanya hati-hati para hadirin ya. Kalau anak kita main handphone, liatin apa yang ditonton. Ya. Kalau zaman sekarang udah canggih, anak kita nonton nih, nyalain historinya, udah ntar kelihatan tuh nonton apa begitu. Ya. Ini perlu tahu kita para hadirin ya, zaman sekarang udah luar biasa ya. Gitu. Yang begini-gini kayaknya udah umum, udah lumrah. Tapi nauzubillah, semoga Allah nggak nimpain kepada anak-anak kita, amin ya rabbal alamin. Ya. Naam. Lalu kemudian dikatakan waqala Sa'id. Nah, berkata Sa'id. Nah, Sa'id ini adalah muridnya Ibnu Abbas. Ya, jadi Rasul punya murid namanya siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas punya murid namanya Sa'id bin Jubair. Tuh, Sa'id bin Jubair ya. Ana uharrikuhuma. Beliau juga bilang, saya pas nyampein hadis ini, saya juga gerakin mulut saya sebagaimana aku melihat Ibnu Abbas menggerakkan mulutnya. Subhanallah tuh ya. Jadi apa yang disampaikan sama tuh. Dari Rasulullah nyampeinnya begitu, Ibnu Abbas nyampeinnya begitu, Sa'id bin Jubair nyampeinnya begitu. Itu. Nah, ini yang dinamakan dengan sanad. Apa sanad? Runtutan keilmuan tuh ya. Kita kadang ngelihatnya ada orang tahu-tahu pinter. Coba tanya. Mohon maaf Pak Kiai, Pak Ustadz, dulu belajar di mana? Oh, saya nonton YouTube gitu katanya. Saya baca di Google. Jangan ngaji sama orang begitu. Ya. Itu lebih bahaya daripada kita belajar sama Dajjal. Ya. Kata baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Ada sesuatu hal yang lebih aku takuti daripada Dajjal. Sahabat nanya, ya Rasulullah, siapa itu orang yang lebih kau takutkan dari Dajjal? Bukan Dajjal paling serem. Bukan. Yang lebih aku takutkan bagi umatku daripada Dajjal adalah ulama usu. Ulama yang buruk. Kenapa? Kalau Dajjal jelas. Siapa yang kedatangan Dajjal, ciri Dajjal ada jidatnya apa? Kafir. Ada sifatnya matanya keluar. Ada sifatnya rambutnya keriting. Ada sifatnya begini. Jelas Dajjal datangnya. Tapi kalau yang namanya ulama su' nauzubillah min dzalik enggak jelas. Apalagi zaman sekarang kan. Ulama mana yang kita ikutin? Ya, ada ulama pro sono, ada ulama pro sini, ada yang punya masa banyak tapi sesat, ada yang nggak punya jamaah tapi bener. Susah nggak bedainnya? Susah. Tapi ada ciri yang menjelaskan ulama itu pantas kita ikutin. Apa itu? Kata Allah, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah mereka para ulama yang nggak minta upah dengan dakwahnya, atau kagak pernah yang namanya naripin dakwah. Tuh. Kalau ada ustadz kiai mau ceramah naripin, fala taqtadu, jangan ikutin. Dengerin silakan, ikutin jangan. Dengerin nggak apa-apa ya, dengerin, namanya dengerin kan. Pak Kiai ini mau ngundang maulid bisa nggak? Oh bisa. Antum tinggal di mana? Di Gotong Royong. Oh biasanya 5 juta. Fala taqtadu, jangan ikutin yang begitu. Bukan ulama, penceramah aja dah. Ya. Mau dengerin silahkan. Ya. Mau datang fadol, cuman jangan ikuti. Ya. Begitu min alamati hubbid dunya, itu termasuk alamat cinta dengan dunia. Ya. Bahkan ada seorang syekh, seorang ulama belanja ke warung seseorang. Lalu kemudian kata yang punya warung, ya syekh udah nggak usah bayar. Nggak usah bayar. Kata tuh syekh, kata tuh ulama, kenapa nggak usah bayar? Karena antum ulama. Oh, jadi ini makanan dibayar dengan harga agama. Masya Allah. Kalau saya bukan ulama, apakah ente akan berikan keringanan gratis buat saya? Enggak. Oh berarti saya sudah menjual agama saya demi makanan ini. Tuh. Menjual agama demi makanan tuh. Subhanallah. Gak mau tuh. Ya. Ngeri, kita ngeri. Itu yang gratis loh ya. Bener. Apalagi minta gratis. Pak Haji,
Aneh kan ustadz, aneh makan nasi padang beramai-ramai, ente mau berkah nggak? Wah yang begini nih, udah nggak beres sudah tuh. Yang dikasih gratis aja kalau bisa nolak. Ya, ini minta gratis, cuman gara-gara dia ustadz. Jangan ya para santri itu. Ya. Suatu hari ada seorang ulama besar di Jawa Timur di Malang, namanya Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih. Ini ulama di sana, masya Allah. Kemarin baru acara haulnya. Suatu hari ada salah seorang santri belanja di warung dekat pesantren. Terus katanya apa? Udah, adek nggak usah bayar. Pulang ke pondok dengan girangnya. Kata gurunya, ente beli makanan di mana? Di sono. Alhamdulillah guru dikasih gratis. Pulang sono, bayar, balikin lagi. Kalau ente nggak bayar jangan jadi murid ente. Didikan seorang guru, jangan terbiasa minta gratisan. Takutnya nanti ngerasa nyaman. Masih nyantri aja udah nyari gratisan, udah jual namanya guru. Aneh murid Satparis. Oh, murid Satparis ya, udah gratis. Wah, yang begini nih jual namanya guru. Jangan, tuh bayar. Ya. Jelas paham ya? Tuh. Jadi demikian masya Allah tuh ya, ulama ngikutin ulama. Ada jelas ada sanatnya. Ini ulama. Coba dah kita lihat ya, yang begitu-gitu. Ya. Kadang-kadang cuman ditanya belajar di mana. Aneh belajar sama Ustadz Fulan, ngaji apa? Ngaji Iqra. Nah ente bisa ceramah dari mana? Nonton di YouTube gitu. Bisa ceramahnya nonton di mana? Di YouTube. Lah sekarang gampang Pak, jadi ceramah gampang. Aneh punya teman nggak belajar kitab, nggak belajar apa-apa, ilah dikit-dikit doang, terkenal ceramah di mana-mana. Ini yang bahaya ini. Makanya Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki mensyaratkan orang yang belajar di pesantrennya 10 tahun minimal. 10 tahun. Kalau kita nyantren berapa tahun di sini? Paling 4 tahun, itu juga bolos mulu. Ada yang 6 tahun pulang nggak bisa ngajar, nggak bisa baca kitab. Ada yang banyak sekarang gitu. Ini 10 tahun wajib belajar di sana. Suatu hari ada salah seorang santri pengen pulang. Ya. Abuya, saya izin mau pulang. Emang kenapa? Saya pengen belajar di rumah aja, bantu orang tua. Oh, ya. Apa kata Abuya? Ente pulang mau nyesitin umat, ya. Pulang mau nyesitin umat. Ente belajar belum kelar, belum selesai. Entar pulang orang hormat sama ente karena ente belajar sama aneh. Orang husnuzon dengan ente belajar sama aneh. Orang tanya ente belum kelar ngajinya, nanti ente nyesetin umat. Nggak dikasih sama Abuya, nggak jadi pulang. Bahkan tadi dikisahkan ya, ada salah seorang ulama condet sini. Namanya Habib Abdul Qadir, orang kenal Wan Ading namanya. Itu yang anaknya yang punya Al-Hawi. Belajar sama Abuya bertahun-tahun. Suatu hari ibunya pergi haji. Kan wajar ya kalau seandainya adik ibu pergi haji kan belajar di Mekah. Wajar kalau ibunya datang ke Mekah ditengokin begitu kan. Kata bapaknya nih yang nyantri sama Abuya, ya, izin sama Abuya nih, Buya, boleh nggak anak saya minta izin dulu keluar dari pondok buat nemenin ibunya pergi haji. Apa kata Abuya? Subhanallah, sekalipun yang minta itu Nabi Khidir buat keluar, aneh nggak izinin keluar daripada dia ketinggalan pelajaran. Pondok punya aturan gitu ya ini. Nah jadi kalau kita belajar dengan seorang guru, jangan pindah sebelum disuruh pindah, jangan berhenti sebelum disuruh berhenti. Kenapa tadi itu? Ini sanat ini. Ya. Orang belajar dengan seorang guru belum kelar berhenti, kan ilmunya nggak nyambung, belum hatam dia. Antar ketika sudah mumpuni, sudah punya ilmu, udah cukup, baru udah disuruh sama gurunya tuh. Dah ilmu gue udah habis, lu pergi ke sono, begitu. Ini namanya sanat ya. Dan kita sebagai murid nggak berani mengatakan saya murid fulan sebelum diakui sama guru. Kadang orang begitu ya. Belajar sih belajar, ngaji sih ngaji, tapi ngakunya murid. Belum tentu kita dianggap murid sama guru kita. Gitu. Nah makanya tadi kembali lagi, ininya ada kesamaan antara Rasul dengan muridnya dengan murid-muridnya, itu yang dinamakan dengan sanad. Ya, Fa'anzalallah, maka Allah turunkan kepadanya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, jangan kau gerakkan lisanmu terburu-buru karena ingin menghafalkan Al-Quran. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah, sungguh
kamilah yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan Al-Quran dan untuk menjaga bacaannya. Tuh ya. Jadi Rasulullah itu ketika ditalkinkan Quran itu Rasul ikutan nyebut ya. Padahal adab kita kalau diajarin ilmu nih, bibir nggak boleh bergerak. Nih kalau kita ngaji nih, jangan ada jamaah kalau ngaji ambil megang tasbih wirid begini nih. Lagi ngaji wirid, subhanallah, 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 subhanallah gitu. Ya. Ada salah seorang guru ketika ngajar di luar negeri sana ya. Tiba-tiba salah seorang murid megang tasbih begini, diomelin depan jamaah. Ya fulan, ente zikir sunnah, belajar ilmu hukumnya wajib. Jangan dahulukan yang sunnah dari yang wajib. Uskut anta, diem. Karena zikirnya orang yang belajar mendengarkan kalam guru. Ya, jadi kadang-kadang ada orang ini mungkin terlalu banget soleh gitu ya. Jadi ngaji bawa tasbih gitu. Ya silahkan bawa tasbih. Pas guru nerangin, taruh tasbih kantong. Selesai. Sama lagi khutbah juga sama ya. Nggak boleh orang jamaah nih khotib lagi khutbah. Qala Rasulullah, tasbih. Ya. Ila kata ulama dalam kitab fikih diperbolehkan tasbih kalau si makmum, kalau si jamaah kagak kedengeran suara imam, baru boleh tasbih. Disunahkan bahkan, jangan sampai kosong. Ya, ini dengar kalam guru, tuh ya. Nyimak hadir tasbihan. Tuh ya. Tuh. Jadi jangan kita dalam majelis guru kita yaitu menyibukkan diri kita sehingga kita nggak fokus dengan apa yang disampaikan oleh guru. Tuh ya. Takutnya ilmu yang disampaikan salah ya. Ilmu yang disampaikan salah tuh. Itu kadang sering orang begitu ngaji tidur. Ada salah seorang guru Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih, anak dari Habib Abdullah tadi yang sekarang masyhur, antum silakan cari dah Habib Abdurrahman bil Faqih, itu masyhur. Saya dapat kisah dari muridnya, jika di majelis beliau ada satu orang yang tidur, itu beliau nggak mau lagi ngajar di situ. Satu orang aja, merem gitu begini gitu, pura-pura khusyuk gitu, padahal tidur gitu. Beliau nggak mau lagi ngajar tuh kelas selamanya. Makanya santri kalau belajar sama beliau kudu wudu, kudu seger, mata nggak boleh ngantuk disegerin. Saya tanya, kok begitu kerasnya? Kenapa beliau begitu keras? Jawaban beliau begini, kalau aneh nyampein ilmu terus si murid tidur, dapat cuman setengah ilmunya setengah. Kalau kita punya anak lahir setengah badan, mau nggak kira-kira? Dapat bini, dikasih bini, nikah sama bini kita cuma setengah doang, mau nggak? Begitupun ilmu yang kita kasih ke orang setengah, bukan bermanfaat malah berbahaya. Bahaya itu ilmu kalau setengah-setengah. Ya. Ada seorang nanya ke Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, ya, ini orang datang ke Ibnu Abbas, bawa pisau, bawa golok. Ya Ibnu Abbas, bagaimana hukumnya orang bertaubat dari membunuh? Apakah Allah terima taubatnya? Kata Ibnu Abbas, Allah nggak terima taubatnya. Jalan nih orang. Datang lagi yang kedua, mukanya pucat. Ya Ibnu Abbas, aneh mau nanya, ya, kalau orang bunuh orang, taubatnya diterima nggak sama Allah? Diterima. Muridnya bingung, pulang nih dua-duanya. Guru aneh mau nanya, yang pertama tadi antum bilang nggak diterima taubatnya, yang kedua antum bilang diterima taubatnya, kok bisa beda jawabannya? Kata beliau, yang pertama datang bawa golok, dia nanya tentang hukum membunuh, apakah diterima taubatnya? Kalau aneh bilang iya, pasti dia ngebunuh. Yang kedua, orang ini lemas, pucat, kayaknya orang habis ngebunuh, dia nanya apakah diterima taubatnya, saya bilang diterima, agar dia nggak putus asa dengan rahmat Allah. Tuh lihat ulama tuh, ilmunya lengkap, nyikapin masalah beda-beda. Kalau orang kadang-kadang ilmunya separuh-separuh, nyikapinnya separuh-separuh. Ya. Kemarin ada yang ribut, Ustadz, kita di musolah kita ada orang head masuk ikut ngaji, boleh nggak Ustadz? Di sini ribut Ustadz. Nggak usah ribut. Saya mau tanya mente, kenapa orang head nggak boleh ke musolah? Ya kan itu tempat sholat. Saya mau tanya sekarang, musolah sama nggak sama masjid? Ya sama lah, tempat-tempat sholat juga. Oh tuh kalau begitu besok orang i'tikaf di musola aja. Ya nggak boleh. Nah tuh. Katanya sama nggak musola sama masjid? Beda. Buktinya tidak ada nawaitul i'tikaf fil musola. Usolli sunata tahiyatal musola, nggak ada itu.
Itu hanya bisa di mana? Masjid. Makanya jelas masjid beda sama musola. Boleh gak orang haid masuk musola? Boleh, cuma jaga adab. Boleh gak masuk masjid? Nggak boleh, karena masjid beda sama musola. Begitu. Simpel jawabannya. Nggak perlu ribut, itu ya. Kan yang ribut kan yang gara-gara nggak punya ilmu. Kalau orang punya ilmu nggak ribut, dah gini jelas, udah pakai begitu. Ya. Cuman yang jelas yang pasti kagak boleh ngotorin masjid ame musola. Kalau orang haid bisa menjaga dia punya darah, dia pakai apa tuh? Pembalut, aman, masuk aja nggak apa-apa. Tapi kalau masjid nggak bisa. Ulama 4 mazhab sepakat nggak boleh masuk masjid. Sepakat 4 mazhab. Kalau musola masih boleh. Makanya dulu musola namanya langgar. Kenapa langgar? Apa yang di masjid nggak boleh, di musola boleh begitu asalnya. Ya. Karena belajarnya kagak nanggung. Belajarnya nanggung, rezekinya nanggung. Jadi ustad nanggung. Jadi khotib nanggung tuh belajarnya. Ya. Manusia tuh kalau nanggung sayang ya, belajar yang benar itu ya. Sampai lama tulus zaman ya. Nah. Lalu kemudian faidah hadis yang pertama, anna Jibril alaihi salam kana ya'tin nabi bil wahyi. Malaikat Jibril datang kepada Nabi membawa wahyu jelas. Ya. Ini dalil ya bahwa malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Nah, sekarang Ustadz, malaikat Jibril ngapain tugasnya? Ya. Malaikat Mikail jelas. Ya, malaikat Israel jelas, masih ada job desk-nya. Malaikat Israfil lagi siap-siap nih, baik-baik nih ya. Malaikat Israfil nih udah ya. Katanya bumi Arab sudah menghijau katanya ya. Wallahu alam tuh ya. Apa tanda kiamat atau bukan yang jelas malaikat Israel tinggal apa tuh? Tinggal niup sangkakala. Nah, malaikat Jibril ngapain sekarang? Jawabannya malaikat Jibril tugasnya menyampaikan ilham dari Allah. Kepada siapa? Orang-orang soleh. Ya. Makanya kita jangan sepelekan nih. Kita kalau belajar sama orang soleh, sama wali-wali Allah, itu kadang-kadang ada aja pelajaran yang kita dapat ya di saat itu, di majelis itu, gitu. Makanya kadang saya suka nyuruh santri-santri, ya tulis. Saya suruh tulis karena kadang itu datangnya langsung, sengaja gitu. Saya juga nggak tahu kok bisa ngomong begitu. Nah itu tulis tuh, gitu. Itu ilham dari malaikat tuh, dikasih sama Allah. Maka wakana ba'dul masyayikh disebutkan dalam kitab tafsir, ada beberapa orang guru, dia pernah mengatakan begini kepada muridnya. Inni la astafidu minni kama tastafiduna antum. Sungguh aku belajar kepada diriku sendiri sebagaimana kalian belajar kepadaku. Ajib nih, masya Allah ya. Ini kalimat jarang orang bahas nih. Sungguh aku belajar ya kepada diriku sendiri sebagaimana kalian belajar kepada aku. Umumnya guru kalau nyampain ilmu biasanya yang dia udah tahu, biasanya dia tahu nih disampaikan. Tapi ada kalanya ketika dia lagi ngajar, Allah kasih ilmu yang dia belum tahu. Ada yang disebut dengan ilmu laduni. Lagi ngajar dia nih, tiba-tiba masuk tuh keleng aja dari Allah, langsung disampaikan. Nah, apa yang disampaikan itu bukan dari ilmu dia, tapi dari siapa? Allah. Makanya dibilang aneh belajar kepada aneh. Maksudnya aneh mengambil manfaat kepada omongan yang datang kepada aneh, sebagaimana kalian datang kepada aneh. Tuh. Makanya sebagian murid nulis tuh kalam gurunya, ditulis, dibaca sama gurunya. Oh iya, kok bisa aneh ngomong begini ya, begitu. Ya. Habib Umarin Hafiz suatu hari ditulisin buku, namanya Taujihatun Nabi. Taujihatun Nabi, karangan beliau. Itu bukan tulisan beliau, ceramah-ceramah beliau ditulis sama muridnya. Ditulis tuh, ada murid yang rajin begitu. Kerjaan nulis ceramahnya guru. Setelah selesai itu buku jadi, dikasih lihat sama beliau. Oh, aneh pernah ngomong gini ya gitu. Beliau bingung, kok pernah ngomong begini gitu. Nah, itulah yang disebut dengan ilmu laduni. Ya, itu tugasnya siapa yang ngasih? Nah, malaikat Jibril alaihissalam tuh ya. Nah, jadi kalau kita udah mengamalkan 3 perkara nih ya. Siapa yang man alima, yang tahu ilmu, summa amila, kemudian ngamalin, summa alama, ngajarin, Allah kasih ilmu yang keempat namanya ilmu laduni. Ya. Jadi kalau kita nulis, ya, kalau kita ngajar, keluar tuh ilmu-ilmu. Ya.
Saya pernah punya tetangga, bukan orang alim, bukan, tapi guru, tapi bukan orang yang ngerti agama banget. Ya. Kerjaannya nulis aja, nulis yang dia tahu ditulis sama dia. Entar dia cerita tuh, Ustadz, saya hari ini dapat ilmu yang saya baru temu sendiri, tulis sama dia. Nah pertanyaan kita, kenapa kok bisa dapat ilmu laduni? Jawabannya begini, ya. Apa yang kita keluarkan, apa yang kita punya kita keluarkan, maka ada yang masuk dari apa yang kita nggak tahu. Ya. Kalau bahasa ulamanya, anfik ma fil jaib, ya u'tika ma fil ghaib. Keluarkan apa yang di dalam kantong, ntar aku kasih dari jalan yang gaib. Gitu. Makanya para guru, cara untuk mendapatkan ilmu laduni diantaranya satu, jadi guru ngajar, yang kedua nulis. Tuh, ya. Ibarat kata air, kita ini dalam badan kita kan ada air tuh. Nanti tuh air akan keluar, imma lewat kencing atau lewat buang air. Kalau keluar, berarti ntar ada yang apa? Ada yang masuk. Kayak kita punya perut. Ini kalau belum keluar, belum bisa masuk nih yang dalam nih, penuh. Nah makanya itu kita pun sama punya ilmu, jangan disimpan dirian. Ya. Kita punya ilmu sampein. Ya. Ustadz saya kan bukan kiai, saya bukan ustadz, saya nyampe di mana? Nah sekarang kita zaman udah canggih sekarang. Punya handphone, punya WA, punya, ada statusnya, ada storynya, tulis aja di situ. Ya. Kita punya anak, punya istri, punya, sampein sama anak istri. Insya Allah itu ilmu ngalir. Tuh ya. Ya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan fa inna ruqudal ma'i yufsiduhu. Sungguh diemnya air itu bisa merusak. Ya. Banyak sekarang nih alumni pondok pulang dari pondok nggak manfaat di kampungnya. Banyak gak? Banyak. Mondok 6 tahun, 7 tahun, pulang ke sini nggak kepake ilmunya. Ini sebenarnya saya bisa katakan ini salah satu, pertama orang tua si murid, orang tua nomor 1. Tugas orang tua bukan hanya nganterin anaknya ke pondok, tapi bimbing anaknya sampai bisa bermanfaat di masyarakat. Gimana caranya Ustadz? Saya kan bukan pengurus masjid, saya bukan pengurus musola. Antum bawa tuh anak antum dari pondoknya, minta izin sama kiainya buat belajar ke guru setempat. Tuh, ya. Ini yang orang kadang nggak kerjain. Pulang dari pondok, ya, udah di rumah main HP. Tuh. Ibaratnya kalau kata guru-guru kita, santri pulang dari pondok kayak singa lepas dari kandang tuh. Galak banget, siapa aja mau diterkem. Kayak kambing keramat, siapa aja mau disuruh duk gitu. Betul. Di sono nggak main HP dia, sampai rumah main HP, ngambek guling-guling minta beliin HP. Ya tuh. Makanya itu pulang dari pondok, ajak lagi belajar ke guru setempat tuh ya. Makanya mohon maaf kadang-kadang ada orang pulang dari luar negeri, pulang dari pondok, mohon izin kadang-kadang saya suka badalin saya. Ya. Ustadz Fulan, tolong badalin saya khotib. Saya suruh begitu. Kenapa? Itulah cara saya untuk memperkenalkan nih, ada orang nih alim nih, pinter nih, begitu. Ya. Karena kalau orang alim pinter nggak dikasih kesempatan, lama-lama ilmunya tumpul. Karena nggak pernah nyampein ilmu. Makanya dengan wasilah dia ngajar, insya Allah lama-lama ilmunya makin mantep tuh ya. Apa yang keluar dari ilmu akan masuk lagi ilmu baru yang Allah kasih tuh. Ya. Shallu ala Muhammad. Ya. Maka tadi tuh ya, wa kana Syekh Abdul Hasan radhiyallahu anhu idza fadha bil mawahib yaqulu halla man yaktub anna hadhil asrar tuh. Ya, Syekh Abdul Hasan Sazili seorang tokoh tarekat, apabila beliau mendapatkan limpahan anugerah ilmu asrar dari Allah, dapat asrar, rahasia dari Allah, ilmu nih masuk ke beliau sampaikan, beliau katakan sama muridnya, adakah di antara kalian yang mau catat tuh rahasia yang Allah kasih lewat saya tuh ya. Jadi kadang-kadang kita suka bertanya ya, ini santri mungkin ada pertanyaan gini, Ustadz kalau ngajar kadang-kadang apa aja ada aja pembahasannya gitu. Ntar ke sono kita pikir mentok nih Ustadz nih, mentok nih, ada lagi omongannya gitu. Itu semata-mata pemberian dari siapa? Allah ya. Terus bagaimana Ustadz biar bisa begitu, biar lancar ngomong, biar ceramah ada aja ilmunya? Wattaqullah
wa yu'allimukumullah. Takwa sama Allah, tinggalin maksiat, kerjain perbuatan taat, udah dijamin sama Allah. Yang takwa sama Allah, Allah ajarin. Itu. Yang takwa sama Allah, Allah kasih ilmu. Nah masalahnya kadang, mohon maaf tadi, santri udah pulang dari pesantren, ya bukan nyari guru, nyari cewek. Ya. Kenapa? Kurang yakin sama janji Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Binatang sekecil cacing ada bininya gak? Cacing ada bininya gak? Ular ada bininya gak? Saya mau tanya, ular kawin gak? Punya anak gak? Saya mau tanya, ular kerja gak? Nyari duit gak? Punya anak gak? Ular aja yang gak punya tangan, gak punya kaki, punya anak kawin. Kita masa gak punya anak gak kawin? Gak mungkin. Yakin sama Allah. Yang kalau kita dapat tadi, kalau kita punya ilmu agama gak bakal mati gak? Ya. Ini masalah keyakinan aja sih ya. Jadi kalau pulang nyantren jangan nyari cewek, nyari guru lagi tuh ya. Ada orang begitu pulang dari pesantren, bunga HP, Instagramnya dibuka-bukain, Instagram dicek-cek tuh ya. Wah ini nih enak nih gitu. Orang kan nyari guru ya, ini nyari perempuan tuh. Pantas ilmunya kagak berkah ya. Karena al ilmu nur, ilmu itu cahaya ya. Wa nurullah la yuhda lil asi, ilmunya Allah cahaya nggak diberikan kepada orang yang suka maksiat ya tuh. Kalau orang maksiat wajar, manusia ya. Tapi sewajarnya kalau habis maksiat taubat istighfar sama Allah. Itu. Suatu malam kita maksiat, astagfirullah, nyesal kita, taubat sama Allah. Pagi Allah ampunin. Jangan sampai membiarkan maksiat berkarat di hati kita. Itu yang menghalangi ilmu itu. Jadi kalau kita maksiat, lagi lewat jalan Pejaten Village, terus ada perempuan cakep buka aurat, ngelihat kita yang nggak sengaja, kita ikutin, istighfar buru-buru, Allah ampunin insyaallah. Innal hasanat yuzhibna sayyiat. Tapi kalau itu begitu dibiasain, diistiqomahin, bahkan jadi kegiatan rutin, istiqomah, insyaallah. Tiap minggu kudu ke Pejaten Village ini ngapain? Mau cuci mata, istiqomah dia, nggak pakai libur, hujan didatang, insyaallah. Yang begini bisa bikin rusak hati, ilmu nggak bisa masuk tuh. Ya. Bahkan malaikat nggak mau deket. Di antara yang kedua, jaga kita punya kesucian badan. Nih, jaga wudhu. Ya, jaga apa? Wudhu. Ya. Apalagi junub, nauzubillah ya, gitu. Habis berhubungan, kalau orang kadang-kadang habis berhubungan tidur. Padahal afdalnya ngapain? Wudhu. Ya. Habis hubungan tidur, lemes, capek, tidur gitu. Ya. Yang begini nih jauh dari rahmat Allah. Malaikat nggak mau datang sama kita. Gimana kita mau dapat ilmu dari malaikat Jibril kalau kita jarang berwudu? Ya. Jadi selain takwa sama Allah, dawamul wudu. Terus dalam kondisi wudu. Ntar malaikat datang sama kita ngasih ilmu buat kita. Ada saya punya guru ngaji dengan mu'alim Syafi'i Hazami. Lebih dari 30 tahun. Kita di sini majlis baru berapa tahun nih? Belum setahun belum ya? Ini beliau bikin majlis lebih dari 30 tahun, ngaji awet nggak pakai bubar. Ngaji awet nggak pakai bubar. Ada pengajian di sini umurnya lebih dari 10 tahun? Belum sampai, belum? 30 tahun, kok bisa tuh 30 tahun? Ilmunya terus ngalir. Kenapa tuh? Dekat am yang punya yang maha berilmu. Ya. Kadang-kadang kita belajar muter-muter di situ. Nih, insya Allah Sahih Bukhari hatam mudah-mudahan nih, insya Allah ya. Nggak tahu hatamnya kapan nih, wallahu a'lam. Nah, jadi demikian tuh ya. Baginda Nabi kita Muhammad SAW diberikan ilmu oleh Allah dengan wasilah malaikat Jibril. Maka ada beberapa kunci yang perlu kita pegang kalau kita pengen dapat ilmu. Ini kunci dikasih Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i, para hadirin, ngasih tips buat kita. 6 kunci belajar menjadi ulama. Apa yang pertama? Kata beliau, ya, adzuka, ya, adzaka, cerdas, cerdik. Kita ini jadi murid kudu cerdik. Ya. Yang kedua, ya, hirs, semangat. Yang ketiga, ijtihad, sungguh-sungguh. Yang keempat, bulghah, kudu punya modal. Yang kelima, suhbah ustadz, bergaul dengan guru. Yang keenam, tuluz zaman, waktunya lama. Disimpulkan Imam Syafi'i dalam sebuah syair, akhilan tanalal ilma illa bisittatin sa'un bika an tafsi
lihabibayani itu. Akhi, wahai saudaraku, lantanalal ilma, engkau nggak bakal dapat ilmu illa bisitatin, kecuali dengan 6 perkara. Sa'unbika an tafsiliha, aku akan kasih tahu secara terperinci dengan penjelasannya. Apa yang pertama? Zakaun, nah, kecerdasan, kecerdikan. Ya, ini nih yang orang kadang jarang punya. Kita belajar kudu cerdik, Pak. Apa cerdiknya nih contoh? Ada salah seorang ulama ya, namanya Konguning. Konguning itu kakeknya Ki Amir Hamzah yang punya Darul Islah sini. Itu engkongnya itu orang ahli hikmah. Orang pada ngaji nih sama beliau nih, pada ngaji murid-muridnya. Jam sekian pulang. Nah pulang tuh semua. Ada murid cerdik banget. Dia tahu yang namanya ilmu kudu dapat pakai kecerdikan. Dia pulang muter lewat pintu belakang rumah gurunya. Muter masuk ke rumah gurunya. Ngapain? Ngaji lagi. Yang lainnya pulang, dia ngaji. Sambil mijitin kaki gurunya, dia nanya, "Guru, kalau obat ini gimana sih? Kalau orang sakit begini apaan sih obatnya?" Oh, dikasih tahu. Yang nggak dikasih tahu sama orang, dia dapat. Dengan modal apa tadi? Mijitin kaki gurunya. Tuh namanya cerdik. Ya. Namanya cerdik. Yang namanya rahasia nggak bakal disebarin di umum. Dia cari waktu dia berduaan sama gurunya. Dapat sekarang jadi orang yang bermanfaat di kampung. Jadi ustadz, jadi tukang obatin orang. Tuh berkah. Jadi kudu cerdik kita. Datang ke rumah, alhamdulillah, kita datang ke rumah guru kita, majelisnya umum. Ya pasti nggak dikasih tahu resep-resep rahasianya. Datang di saat khusus. Gitu. Datang jangan datang sekedar datang ya, bawa yang guru kita senang gitu ya. Kalau saya punya guru senang bawa itu tuh apa namanya? Bika Ambon tuh ya. Guru, ini ada hadiah. Apaan tuh? Bika Ambon. Ya Allah, tahu aja kesukaan aneh. Duduk sini tuh ya. Kalau saya dulu guru saya tukang rokok, bawa rokok 2 bungkus, guru. Sajen guru sajen gitu. Ngobrol panjang, oksigennya lama kan lanjut. Ini guru gimana? Begini. Itu cerdik namanya, ya. Cerdik tuh. Gurunya mau berangkat umroh, guru mau umroh ya. Guru nitip doa, guru. Saya tulis di kertas. Tolong dibacakan depan Ka'bah tuh. Ya. Kebetulan dulu waktu saya punya guru masih sering ke Mekah, saya sering nitip doa tuh. Guru doain Al-Fakir biar berkah, biar mudah futuh gitu. Ya. Jadi sebagai murid itu kudu cerdik tuh. Yang kedua apa tadi? Semangat. Kudu semangat. Yang ketiga kesungguhan. Nah ini yang pentingnya. Mau capek belajar. Ada orang ngaji mana belajar kitab kagak mau ngapal, ya repot udah. Kita belajar nahwu shorof ngapal tuh, fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta, nggak mau ngapal, nggak bakal bisa. Gitu. Yang keempat yang paling penting modal, modal ini penting ini, ya. Makanya kalau kita perhatiin kiai dari ujung Ragunan sampai ujung Kuningan itu pasti keluarganya umumnya keluarga yang kaya. Coba dah liatin, kiai ini kaya, kiai itu kaya. Kenapa? Apalagi yang sampai bisa keluar negeri. Tuh. Makanya banyak sekarang ini orang-orang alim, pinter, cerdas, cuman lahir di keluarga miskin, nggak ada yang ngangkat, Ya. Nah jadi begitu para hadirin ya, kita belajar kudu punya modal. Makanya kalau misalnya kita punya anak pinter, cerdas, nah kita sebagai orang tua nyari duitnya yang rajinan dikit. Nabung boleh. Buat siapa tuh? Buat anak kita. Tapi insya Allah saya yakin, kita katakan kita nggak nabung pun kalau anak kita pintar pasti ada aja rezekinya. Ya. Ada kita punya teman masya Allah hafiz Quran, kuliah nggak pernah bayar, bahkan keluar negeri gratis tuh ya. Tuh. Jadi kalau pintar ada aja rezekinya insya Allah. Nah yang kelima adalah ya suhbatu ustad, begaul ame guru. Ya. Nah, jadi kalau kita ngaji begini nih, ini bukan suhbatul ustadz ini baru taklim, ya baru apa? Taklim. Bagus. Kalau mau lebih begaul sama guru. Kemana guru pergi kita ikut. Kalau bahasa katanya ya narik aja sarung guru gitu, ikutin guru kemana nih ceramah sono ikut, ceramah sono ikut, ngajar sono ikut. Itu namanya suhbah. Entar banyak kita dapat ilmu di tengah jalan. Ada suatu hari ada salah seorang muridnya daripada Mbah Hamid Pasuruan, ya kata ini muridnya, wah Kiai enak banget, kemana-mana datang dikasih amplop,
Kemana-mana datang disediain makanan enak. Lah aneh, nggak begitu Kiai gitu katanya. Ini omongan murid yang suka ngikut guru. Emang bener kalau kita ngikutin Kiai nih, Masya Allah Kiai. Datang ke sono dikasih makan di ini di itu. Kiai Hamid bilang, ya Fulan ini ikut aneh. Ente pegang gelas nih, gelas yang ada isi airnya. Ente ikut aneh, bawain gelas aneh, jangan sampai tumpah. Ya, siap nih, siap guru, diikutin Kiai Hamid. Naik mobil dipegangin gelas, turun acara dipegangin gelas, naik mobil lagi pindah tempat, megangin gelas lagi, terus di jalan pindah pegangin gelas aja. Selesai sore acara, Kiai Hamid nanya, ya Fulan, gimana? Pegel nggak? Pegel guru. Tadi ente lihat gak tadi pas kita jalan tuh ada pemandangan yang sangat indah, yang sangat cakep. Enggak guru. Emang kenapa? Saya sibuk merhatiin gelas, saya takut jatuh nih gelas. Nah, begitulah hati para orang soleh, hati para aulia. Meskipun dunia yang datang sama dia begitu indah, dia nggak sadar, dia nggak ngeh karena sibuk memperhatikan hati itu. Gitu. Jadi kalau kita ngelihat nih Kiai enak banget, sebenarnya biasa aja buat mereka. Kalau ada seorang Kiai dapat duit, dapat harta, buat mereka itu ujian, gitu. Nah makanya tadi kembali lagi kita husnuzon sama guru kita, belajar baik sangka sama guru kita, bahwa apa yang guru kita dapat itu tidak serta-merta disukainya, bisa jadi itu ujian buat guru kita. Dan yang terakhir, belajar itu kuncinya waktunya lama tuh ya. Jadi dari sekarang jangan kita berkepengenan apapun dah. Mau pengen kawin kayak pengen kerja, udah sampai nunggu isyarat dari guru kita, insya Allah nggak bakal kecewa kita ya, insya Allah. Tapi dengan syarat ikhlas ya, bener-bener nyerahin ke gurunya ikhlas, jangan pakai guru tuh, jangan pakai guru tuh. Wah guru, si Fulan disuruh kawin, aneh kapan disuruh kawin ini tuh? Kok dia sih? Nah ini ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah berkah ilmunya ya. Amin ya rabbal alamin. Kita baca surat al-Fatihah, mudah-mudahan apa yang kita baca bermanfaat buat kita semua, buat keluarga kita, anak famili kita, keturunan kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair wa akhtimana bil khair waj'alna wal hadirin min ahlil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salam.